rasa cukup. Rasa cukup. Ya, jangan saudara datang ke gereja atau datang ke tempat ibadah saudara, agama apapun, lalu saudara, Tuhan tolong. Saya tidak banyak-banyak minta. Mobil nggak usah Alphard, Tuhan. Ya, Indomart aja. Saya sih nggak pengen punya pesawat, tetapi Tuhan berikanlah. Oh, bla 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 bla. Cuman minta saja. Tidak pernah cukup. Bukan nggak boleh minta, tapi saudara tidak akan pernah cukup. Saudara harus mulai dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau mencukupkan. Mata saya bisa ngelihat, makasih Tuhan. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk membahas sesuatu yang sangat penting bagi saudara. Juga penting buat saya. Karena kita manusia. Tapi kita akan menyaksikan terlebih dahulu satu pujian supaya kita lebih merasuki apa yang akan kita fahami. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu kaulah segalanya dalam hidupku. Hal yang kita bahas adalah rahasia hidup. Rahasia hidup sukses ilahi dan sukses jasmani. Saudara, 99% kemungkinan masuk ke surga kekal, selamat, dan nasib buruk Anda musnah. Ini rahasianya. Ini yang bagian pertama ya. Roh Anda menguasai tubuh dan jiwa. Ini yang saudara mulai dengan itu. Ya, ini rahasianya supaya saudara sekali lagi
surga kekal di tangan, ada kuncinya dipegang saudara, dan kemudian tubuh alamiah saudara menjadi bernasib baik. Amin. Yang pertama ya, aktifkan hikmat ilahi. Udah kita bahas Sabtu lalu bahwa hikmat ilahi yang roh saudara dan roh saya pelajarin di Firdaus, di Eden bumi, ya, namanya Firdaus, lokasi utamanya namanya Eden bumi. Aktifkan, kita udah belajar beribu bahkan bermiliar tahun. Jadi ada dalam diri roh saya dan dalam diri roh saudara itu ada. Masalahnya adalah bahwa mau nggak mengaktifkan atau bisa nggak mengaktifkan. Ketika roh saudara sudah dibebaskan Tuhan dari hukum maut dan hukum dosa, roh saudara sudah dibebaskan dari kerajaan maut dan dari maut dan kerajaan maut, maka roh saudara bebas. Sekarang dimulai dengan roh saudara menikmati melalui atau bersama tubuh alamiah saudara. Ya, saudaraku, saya barusan saja bermain dengan semut. Aneh ya? Nanti fotonya tak tunjukin deh. Saya punya semut ya yang gede, perutnya besar. Ya, yang paling besar mungkin semut paling besar, lebih besar dari yang lain. Ada tiba-tiba kami membawa buah ara, tahu-tahu dia ikut di buah araannya, buah tin, dan sekarang tinggal di meja kantor saya. Tadi nongol, ya, tak pegang, tak ajak bercanda sebentar. Saudaraku yang kekasih, ternyata kita bisa. Ternyata kita bisa mengerahkan Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita huruf besar, menurut rupa dan gambar dan rupa kita, Allah Tritunggal. Ini berbicara tentang sistem. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Supaya kita belajar berkuasa. Karena kita akan, roh saudara dan roh saya kalau pulang ke surga akan menjadi raja-raja dan imam-imam Allah yang maha tinggi. Jadi di sini dilatih melalui tubuh alamiah saudara. Tubuh alamiah kita. Ya kan? Kita belajar untuk menguasai. Dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu dia. Saudaraku yang kekasih, bukan berarti saudara punya kebun binatang, bukan. Cuman saudara harus melihat, membuka bahwa nantinya kita di bumi, waktu sebelum turun ke bumi, nantinya kita di bumi untuk berlatih menguasai. Ya, maka sudah hampir 1 bulan ini agak aneh juga itu semut bolak-balik. Kalau saya kasih makan buah ara, kadang-kadang ikut mau dipegang, mau ikut di tangan. Saudaraku yang kekasih, ternyata kita memang harus berlatih menguasai. Ya, berlatih menguasai. Semut mungkin tidak terlalu ini ya. Kami punya anjing herder, ya, satunya anjing pemburu, ada 2 anjing yang ya ternyata bisa kita kuasai dengan mudah, bahkan manut seperti keluarga sendiri. Atau saudara bisa sebetulnya kita mulai dengan Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iya, saudaraku yang kekasih, kita akan melihat apa yang disebut sebagai situasi dan kondisi yang diciptakan Allah di bumi. Ya kan?
situasi dan kondisi yang diciptakan Allah di bumi. Maka dikatakan Roma 1 ayat 19. Roma 1 ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah? Apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah? Nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Yes. Ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudaraku yang kekasih, apa yang ternyata di dalam kehidupan kita, ya, ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. sejak dunia diciptakan. Tadi udah dibaca. Jadi Tuhan mau Allah itu menciptakan bermiliar jenis jumlah binatang di muka bumi hanya untuk suatu simulasi kita belajar menguasai. Ya kan? Maka kita memang harus mampu menguasai. Untuk apa? Untuk, tadi ulangi lagi ya 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, Tidak nampak Allah itu di surga kekal, nggak nampak daripadanya. yaitu kekuatannya yang kekal Kekuatannya yang luar biasa, yang kekal, yang maha. dan keilahiannya, Keilahiannya, kekekalan dan lain-lain. dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Pikiran dari karyanya, saudara tinggal jalan-jalan atau lihat pohon kelapa. Bagaimana pohon kelapa itu bisa berdiri tegak. Batangnya besar sekali, kok nggak ambruk? Jarang ada yang ambruk. Kenapa? Karena Allah menyusun akarnya supaya dapat memegang tubuh pohon kelapa yang besar. Ya kan? Saudaraku yang kekasih, banyak. Kalau saudara, waduh Pak, jauh-jauh ya, saya mau ke kebun binatang pengen, tapi saya lagi di rumah, lagi kurang sehat. Lah, ajak di saudara, pegang tangan saudara. Iya kan? Kok bisa begini nih? Kok bisa begini? Kok bisa begini? Lihat bagaimana ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah. Baru tangan, baru jari bisa menarik. Maka saudaraku, lakukan tamasya diri. Nengok diri sendiri. Ya, tengok. Kalau perlu beli kaca 5. Ya, dari kiri kanan bisa lihat, oh, sebelah kiri ada telinganya, kanan ada telinganya, gitu loh. Ya kan? Tetapi masalahnya adalah ketika saudara tamasya diri, saudara bisa melihat ini yang kelihatan saja. Penting. Yang kelihatan saja, namanya tubuh alamiah, tubuh dan jiwa. Itu udah luar biasa. Ya kan, udah luar biasa. Apalagi yang gak kelihatan di roh saudara dan roh saya itu bermiliar kali mutunya. Ini yang orang gak tahu. Bermiliar kali mutunya dengan tubuh alamiah. Cukup jelas? Bermiliar kali dengan tubuh alamiah saudara. Maka ada 7 sayap rohani dan segala macam. Bermiliar kali. Kenapa? Saudaraku yang kekasih, roh saya dan roh saudara sudah pernah diajak. Roh saya dan roh saudara sudah pernah diajak. Waktu di Eden bumi, diajak. Perhatikan baik-baik. Diajak melihat penciptaan bumi dan alam raya. Bayangkan. Ayub 38, ayat 7. Ayub 38 ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama
dan semua anak Allah bersorak-sorai. Saudara, roh saya dan roh saudara itu bersorak-sorai waktu bumi itu diciptakan. Sampai-sampai langsung ditanyakan, lanjut. Siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membuat keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya. Ada awan, ada laut yang terbatas, yang dibatasin oleh Tuhan, dan seluruhnya diciptakan pada saat proses penciptaan. Saudara, roh saya dan roh saudara ngelihat. Bandingkan dengan saya dan saudara ngelihat bintang ya, di malam hari jauhnya bukan main. Dulu kita ada di sekitar itu ngelihat. Halo, roh saya dan roh saudara ngelihat. Jadi jutaan kali, miliaran kali dibanding dengan tubuh alamiah kita. Amin. Rasakan itu sebagai sadar manusia. Nggak ada pada binatang. Buktinya apa? Ini apa tadi? Ini apa? Namanya disebut sebagai HP. HP ya. HP. Handphone salah satu dari ciptaan manusia. Luar biasa kan? Ya enggak? Apalagi karena ada kreativitas yang muncul dari roh si manusia. Dari roh si manusia. Potongan dari kreasi roh manusia. Ya, nanti akan masih banyak lagi kreasi-kreasi. Dan orang pada heran, orang pada kagum. Nggak ada apa-apanya dibanding dengan ciptaan Allah. Amin. Nggak ada apa-apanya. Tapi oke lah, pakailah, nggak ada masalah kok. Ya kan, pakailah. Kita sekarang sedang memakai HP. Oke, no problem. Cuman saudara letakkan bahwa itu luar biasa ciptaan tanda kutip manusia. Ya kan? Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kepada saudara dan saya rohnya pendidikan luar biasa pada waktu di Eden bumi. Ya, kita tidak berbicara tentang roh kita waktu di surga kekal. Pada waktu di Eden bumi, saya dan saudara diajarkan bermiliar tahun. Maka saudaraku yang kekasih, ketika saudara mulai mengagumi Allah, luar biasa Allahku. Ya, luar biasa. Lalu saudara mulai mencari dan menemukan yang disebut sebagai anak Allah atau tangan Allah atau sang anak domba, karena itu adalah bos saudara dan bos roh saudara, bos roh saya pada waktu kita turun ke bumi. Tidak ada lain. Saudara mau ngakuin mau enggak ada urusan. Ya kan, kalau saudara mau membunuh dia, ya neraka nantinya. Ada Zakaria kan, sudah sampaikan bahwa yang membunuh anak domba, bukan yang membunuh anak domba orang bangsa Yahudi zaman 2000 tahun yang lalu, bukan. Membunuh adalah kalau kita tidak mau mengenal, kita mengacuhkan, bahkan kita meletakkan dia di bawah kaki kita, diperintah-perintah. Maka langkah kedua adalah Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh saudaralah yang aktif. Roh saudaralah yang aktif. Roh kita lah yang aktif untuk menyembah Allah. Jadi nggak ada urusan dengan bahasa roh dan segala macam. Menyembah Allah, roh saudara. Karena memang dari dulu kita rohnya yang nyembah. Baru setelah di bumi ada dikasih tubuh alamiahnya, tangan kita bisa begini, ikutan atau begini. Ya, saudaraku yang kekasih, ekspresi daripada tubuh alamiah is okay. Tetapi apa yang disebut sebagai ilahi, roh yang Allah, yang ilahi, sembah dengan roh saudara. Ini dia, ini rumus awal, prolog daripada rahasia hidup sukses vertikal horizontal. Ya kan? Jadi aktifkan roh Anda untuk, nah ini dia, yang ketiga, yang kedua. Aktifkan roh saudara untuk menggembalakan tubuh alamiah. Jangan dibalik.
Yang sekarang mungkin terjadi adalah roh dilupakan. Tubuh alamiah yang disanjung-sanjung. Padahal sebetulnya kebalik. Roh yang diutamakan karena itu kekal. Tubuh alamiah itu, tubuh dan jiwa itu hanya alat, hanya sarana untuk supaya roh saudara tumbuh dan berbuah. Roh saudara, roh kita belajar di bumi ini. Teorinya di Eden bumi sudah kita belajar beribu tahun, berjuta tahun, bermiliar tahun. Sekarang tinggal prakteknya. Maka dikasih tubuh alamiah ini. Prakteknya. Tubuh alamiah dikasih, letaknya di bumi, ada dikasih simulasi, gajah yang kecil. Gajah kecil ya? Gajah yang besar, semut yang kecil, burung di udara, ikan di laut. Aneh kan? Aneh saudara. Sebetulnya kalau kita mau ngelihat aneh, karena kita udah tidak peduli ya nggak aneh. Aneh. Kenapa Allah menempatkan binatang di air? Ya kan? Karena roh-roh yang Allah ciptakan di surga kekal bermiliar aneka, bermiliar-miliar jumlahnya. Ini yang akan saudara kuasain kalau saudara dan saya pulang ke surga kekal. Amin. Maka roh ini, roh saudara yang ekspresinya hati nurani itu belajar menguasai tubuh alamiah yang diberikan Tuhan kepada saudara, yang diberikan Tuhan kepada saudara. Jangan terbalik, jangan tubuh alamiah yang menguasain roh. Tubuh alamiah itu fana, sebentar juga mati. Roh yang kekal. Maka buatlah situasi kondisi supaya roh saudara menguasai tubuh alamiah. Caranya gimana Pak? Caranya karena roh saudara sudah lahir baru ilahi, maka saudara mulai membuat supaya suara hati saudara, suara hati nurani yang bekerja. Misalnya saudara mau ngasih orang, empati pada orang, itu suara hati nurani. Begitu mau dikasih orang yang ludahin saudara, ya kan? Kalau roh saudara itu penurut, roh kita tuh penurut. Mau dikasih ini nih, ini saya ada makanan satu ini untuk beli makanan, nggak perlu. Maka yang bereaksi adalah roh saudara mengomong, ngasih tahu kepada tubuh alamiah saudara, tenang. Ya, jangan emosi. Ya kan? Kita kan bertugas mengasihi musuh, misalnya kayak gitu. Bertugas mengasihi musuh. Bersyukur aja kita masih bisa memberi. Selesai. Itu hati nurani. Waduh, saudara emosi. Tetapi saudara bisa dikendalikan oleh roh saudara. Amin. Latihan itu. Latihan mengendalikan tubuh alamiah saudara. Karena memang tubuh alamiah diberikan untuk mensupport tubuh rohania atau roh saudara. Jelas? Maka saudaraku mulailah mengatur supaya aktivitas kehidupan saudara lebih banyak untuk urusan tubuh rohania saudara. Oh ya Pak, siap, saya akan pensiun, saya akan ini. Enggak perlu, pergilah ke seluruh dunia. Kalau saudara punya kerjaan, punya dunia kerja, ya di sana saudara menjadikan terang. Amin. Nggak perlu saudara harus naik gunung terus tinggal di gunung. Itu malah menyepi namanya. Padahal saudara ditugaskan meramai. Kok meramai Pak? Iya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku.
Artinya saudara sudah harus melakukan apa yang disebut kebutuhan roh saudara untuk supaya mendaftarkan diri untuk keselamatan. Keselamatan ada 3. Selamat di bumi, tidak dikuasain oleh kerajaan maut. Roh saudara, selamat kalau mati, bangkit dari antara orang mati. Kalau matinya besok, ya besok bangkit dari orang mati, masuk ke Firdaus. 3 selamat adalah kalau kembali ke surga kekal. Ada 3 selamat yang harus diperjuangkan. Gampang? Tidak gampang. Jadi sekali lagi saya harus sampaikan, mari sadar manusia bahwa kita punya roh yang kekal, bahwa tubuh alamiah hanyalah sarana untuk roh saudara. Boleh saudara, waduh kalau gitu nggak usah kuliah-kuliah, nggak usah ini, silakan. Ada dunia pendidikan, dijadikanlah situ. Ada dunia bisnis, silahkan. Saudaraku yang kekasih, dibutuhkan adalah roh saudara atau tubuh alamiah saudara membantu setiap saat kebutuhan tubuh rohania saudara. Itu rumusnya. Ya. Lalu kita terapkan. Dalam hidup ini kita terapkan. Ya kan? Belajar, kalau tadi untuk diri sendiri, belajar menjadi terang, menjadi garam. Belajar tunjukkan bersyukur. Ya, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya masih bisa menari. Saya masih bisa memberi. Makasih Tuhan. Bersyukur menjadi terang, menjadi garam. Kalau saudara nggak ketemu orang pakai WA, iya kan? Gampang, Instagram apapun namanya, nggak ngerti saya. Cuman yang dibutuhkan adalah saudara menjadi terang, menjadi garam. Mulai dengan terang diri sendiri, menerangi roh saudara, menerangi tubuh alamiah saudara, mulai menerangi manusia lain karena saudara sudah menguasai tubuh alamiah saudara. Saudara berjalan hidup dalam dunia saudara. Kok saudara pejabat, bagus. Jadilah pejabat yang bisa merendahkan diri. Jadilah pejabat yang bisa menolong banyak orang. Oh saudara orang kaya yang paling sulit masuk surga, di firman saudara merendahkan diri, menolong banyak orang dengan totalitas. Banyak saudara mau apa? Orang miskin, bagus, berarti saudara disuruh Tuhan berlatih untuk merendahkan diri, untuk merasakan bahwa ada yang disebut sebagai perjuangan tubuh alamiah. Ada perjuangan yang lebih besar, yaitu perjuangan roh saudara. Saya mengerti ada aneka selubung. Selubung yang pertama adalah ketika saudara mengurus tubuh alamiah saudara tok, hidup dari mulai lahir sampai mati, itu urusannya cuma tubuh alamiah tok. Lah terus bedanya dengan binatang apa mas? Ya kan? Binatang ya hidup untuk makan. Kalau kita makan untuk hidup adalah sekedarnya. Ya kan? Kenapa? Karena kita memiliki yang kekal. Kalau binatang kagak. Ya. Maka saudaraku, selubung pada absin atau absintus, racun-racun dalam diri saudara yang mengatakan bahwa misalnya kita ini kaya raya lalu dihormati, kalau nggak kaya nggak dihormati, monggo saja. Cuman lalu saudara ngomong, saudara mikir, kalau perlu ngeliat misalnya apa yang disebut sebagai kekayaan itu justru banyak racunnya, maka orang kaya susah masuk surga. Kenapa? Karena banyak racunnya. Ya kan? Banyak racunnya. Contohnya adalah bahwa kalau kita mau nengok, kita baca 1 Timotius 6 ayat yang ke 6.
1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, ibadah itu adalah diekspresikan dengan kenyataan, faktanya dalam diri kita adalah terima kasih, rasa cukup, rasa cukup. Ya, jangan saudara datang ke gereja atau datang ke tempat ibadah saudara, agama apapun, lalu saudara, Tuhan, tolong Tuhan, saya tidak banyak-banyak minta kok Tuhan. Mobil nggak usah Alphard Tuhan, ya Indomart aja. Saya sih nggak pengen punya pesawat, tetapi Tuhan berikanlah. Wah, bla 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 bla, cuman minta saja. Tidak pernah cukup. Bukan nggak boleh minta, tapi saudara tidak akan pernah cukup. Saudara harus mulai dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau mencukupkan. Mata saya bisa ngelihat, makasih Tuhan. Ya, saya umur 76 tahun sebentar lagi. Ya, teman-teman pada ribut soal perkara matanya yang katarak lah inilah. Puji Tuhan saya belum. Itu ya saya syukurin aja. Perkara nanti katarak ya saya syukurin. Saya minta karena teman saya ada yang buta. Ya, karena operasi katarak. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa, ulangi lagi ayat 6 tadi apa? Kalau disertai rasa cukup. Rasa cukup. Lalu kita mulai mawas diri. Lanjut. Memberi keuntungan besar. Memberi keuntungan besar. Ibadahnya itu luar biasa kalau begitu. Bukan cuma ngomong, bukan cuma minta, bukan mumpung. Lanjut. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. That's the facto. Ya, orang lahir, orang kaya raya, orang lahir juga nggak bawa emas. Ada anaknya orang kaya terus kemudian ada antingnya gitu, malah nakutin. Ya nggak bawa apa-apa. Mati pun saudara, kalau orangnya kaya raya atau orangnya itu tetap mati. Mau 1 hektar sama juga. Amin, sama juga, nggak ada apa-apanya. Mau dibakar kayak. Lanjut. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu dimulai dari situ dulu, sederhana aja, cukup aja. Lanjut. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Saudara, sebelum pengen kaya, saudara sadar dulu bahwa kekayaan dapat menghancurkan roh saudara. Lanjut. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yes, ke dalam keruntuhan. Jadi saudara harus berpikir 1.000.000 kali kalau pengen kaya. Kalau saudara terlanjur kaya, buru-buru, kekayaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Titik. Amin. Saudaraku yang kekasih, nggak ada apa-apanya. Kekayaan yang saudara nggak ada apa-apanya. Maka selubung ini harus dibuang. Pikiran bahwa kita hidup untuk kaya, pikiran bahwa kita sukses itu kekayaan, pikiran bahwa kita kekayaan itu adalah yang utama. Buang itu dulu. Itu menjadi selubung sehingga saudara tidak akan dapat nyambung dengan Allah. Allah itu roh, sembahlah dengan roh saudara. Saudara tidak akan nyambung dengan Allah. Dan karakter buruk dan sejenisnya itu juga membuat saudara memiliki jarak dengan Tuhan. Jarak namanya kenajisan. Maka dalam Markus 7 ayat 23 dikatakan macam-macam kenajisan. Ada kenajisan karena pikiran jahat, ada macam-macam. Buang semuanya. Tanpa itu saudara tidak dapat bersekutu dengan Allah. Amin. Enggak bisa.
Saudara harus, makanya untuk ikut Tuhan, akrab dengan Tuhan. Rumusnya apa? Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, baru dikatakan boleh dan mengikut aku. Boleh mengikut aku. Gak gampang. Ya, tidak gampang. Tetapi itu kalau saudara pengen sukses vertikal, sukses horizontal dalam sisa hidup saudara, maka memang nggak gampang, Pak. Nggak gampang. Lingkungan sekarang, kita sebut saja ilah zaman ini. Ya, saudaraku yang kekasih, membuat saudara mau digoreng-goreng. Saudara jadi rendah diri. Saudara jadi pesimis hidup. Ada yang mau bunuh diri segala. Nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, tetapi ada. Caranya gimana? Injaklah ilah zaman ini. Saudara boleh punya duit, saudara boleh punya mobil, tetapi itu diinjek. Artinya apa? Dikuasai oleh saudara. Bukan menjadi kesombongan, bukan menjadi absintus, bukan menjadi pikiran jahat, bukan menjadi iri hati. Oke? Tetapi itu hanya sarana. Kalau saudara semakin kaya, lalu saudara semakin dekat sama Tuhan. Itu rumusnya. Kalau saudara ingin supaya diberkati dari Tuhan, saudara cuma ngomong, oke Tuhan. Ketika engkau memberkati, ketika engkau melihat saya naik motor, ya, maka kehujanan, lalu saya mau melayani cuma terbatas karena nggak hujan aja. Kalau engkau memberikan mobil, saya melayani lebih. Bukan kemudian saya malah jadi terpuruk karena sarana yang lebih hebat yang Tuhan berikan. Keliru. Maka saudaraku, yang terakhir adalah sadar bahwa saya dan saudara adalah manusia yang disebut sebagai makhluk tua-tua, yang makhluk ciptaan, yang ingin menjadi anak Allah ada di bumi ini. Dan kemudian ketika menjadi anak Allah, saudara diletakkan roh saudara diletakkan di bumi ini, dikasih tubuh alamiah, tubuh dan jiwa, supaya saudara bisa melakukan belajar pengetahuan yang baik dan yang jahat, belajar tentang Allah Tritunggal, belajar aneka kebenaran, dan seterusnya. Sehingga saudara sudah harus waktunya menerangi diri sendiri dengan tadi melakukan apa yang disebut mengaktifkan roh saudara untuk berhubungan dengan Allah. Supaya Allah mau saudara hubungin. Buang selubung-selubung, buang absintus, buang karakter buruk, buang segala yang disebut sebagai kenajisan. Amin. Sehingga langkah pertama, saudara akrab dengan Tuhan. Aman hidup ini. Oke, mau mengubah supaya nasib buruk saudara, penyakit saudara hilang, kecil bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu telah mendengarkan, memahami kebenaran-kebenaran. Mari Engkau yang berkati anak-anakmu secara pribadi dan seluruh keluarga dan seluruh yang terkait dalam kehidupannya. Damai sejahtera menyertai anak-anakmu. Haleluya. Amin.